Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan membahas terkait bab 4 jurnal yang beranggotakan kelompok yang pertama ada Theodora Octavia Nauli dengan NPM 16, yang kedua ada Inayatul Sabila dengan NPM 22, yang ketiga ada Sugianto Wijaya dengan NPM 116, dan yang keempat ada Melia Hotang dengan NPM 145. Dalam proses sistem akuntansi pokok, jurnal menduduki posisi yang unik. Setelah data transaksi keuangan perusahaan direkam untuk pertama kalinya dalam formulir, langkah berikutnya adalah proses pengolahan informasi keuangan adalah mencatat data tersebut. Dalam jurnal di samping transaksi digolongkan, transaksi mulai diringkas demi kepentingan penyajian informasi dalam laporan keuangan. Dan jurnal tersebut menduduki posisi di satu pihak sebagai petunjuk untuk menemukan sumber data transaksi jika informasi ini diperlukan, dan di pihak lain merupakan penyedia ringkasan informasi yang akan ditampung pada akun-akun dalam buku besar. Dibandingkan dengan catatan akuntansi yang lain, pencatatan di dalam jurnal ini biasanya lebih lengkap dan lebih terinci serta menurut urutan tanggal dan kejadian transaksi. Itu bisa dilihat pada slide yang kedua ini. Jadi data tersebut itu direkam pada formulir, lalu yang kedua dilakukan pencatatan pada jurnal, dan kelebihan pencatatan pada jurnal sendiri itu transaksinya bisa lebih rinci dan lebih lengkap. Untuk contoh jurnal yang kita bahas, yaitu ada jurnal umum dan jurnal khusus. Jurnal umum adalah jurnal yang menampung transaksi penjualan, pembelian, penerimaan, dan pengeluaran kas. Untuk jurnal khusus sendiri adalah buku jurnal yang mencatat sesuai dengan satu jenis transaksi yang telah ada. Oke, baik, bisa disaksikan pada slide keempat. Contoh dari jurnal umum. Jurnal ini digunakan untuk menampung transaksi penjualan, pembelian, penerimaan, dan pengeluaran kas, penyusutan aset tetap, dan transaksi lainnya. Karena dalam perusahaan kecil, volume transaksinya masih sedikit, dan jurnal umum seperti pada tampak gambar di samping. Kolom-kolom pada jurnal umum diisi data sebagai berikut. Yang pertama ada kolom tanggal. Kolom ini berisi tanggal terjadinya transaksi yang secara berurutan sesuai dengan kronologi terjadinya transaksi. Yang kedua ada kolom keterangan. Kolom ini berisi mengenai transaksi yang telah terjadi seperti nama akun yang dikredit serta penjelasan ringkas tentang transaksi yang bersangkutan. Yang selanjutnya ada kolom nomor bukti. Kolom ini mencatat nomor formulir dokumen narasumber yang dipakai sebagai dasar pencatatan data dalam jurnal tersebut. Yang selanjutnya ada kolom nomor akun. Di sini digunakan untuk proses peringkasan secara periodik, biasanya setiap bulan. Transaksi keuangannya sendiri terjadi dalam periode tertentu. Yang selanjutnya ada kolom debit dan kredit yang diisi dengan jumlah rupiah transaksi, dan jumlah-jumlah rupiah tersebut diringkas atau dijumlahkan menurut nomor akun yang tercantum dalam kolom nomor akun yang sebelumnya. Dan hasil ringkasan menurut nomor akun ini kemudian secara periodik dibukukan ke dalam akun yang bersangkutan ke dalam buku besar. Jika suatu perusahaan bertambah besar dan jenis transaksinya menjadi lebih banyak, maka sudah saatnya diperlukan jurnal khusus. Dan timbul pertanyaan, mengapa jurnal umum harus dipecah? Ada berbagai alasan yang mengapa jurnal umum perlu dipecah. Yang pertama yaitu untuk mengumpulkan dan menggolongkan transaksi yang sama yang frekuensinya terjadinya tinggi. Yang kedua, untuk mengurangi pekerjaan pembukuan ke dalam buku besar dan untuk menggolongkan transaksi yang dicatat. Yang ketiga, untuk memungkinkan pengerjaan pencatatan transaksi ke dalam jurnal dilakukan oleh beberapa orang. Dan yang keempat adalah untuk menciptakan pengendalian internal. Prinsip dasar yang melandasi perancangan jurnal. Prinsip-prinsip dasar yang melandasi pembuatan rancangan jurnal yaitu yang pertama, jumlah jurnal yang memadai. Maksudnya, harus tersedia jurnal dalam jumlah yang memadai sehingga memungkinkan perusahaan untuk menggunakan karyawan dalam mencatat dengan segera berbagai transaksi keuangan yang terjadi. Yang kedua, jurnal akan digunakan untuk memisahkan transaksi ke dalam penggolongan pokok tertentu. Yang ketiga, penggunaan jurnal berkolom. Untuk mengurangi pekerjaan pembukuan yang rinci, harus digunakan kolom-kolom khusus dalam jurnal sehingga memungkinkan pembukuan jumlah per kolom ke dalam rekening yang bersangkutan di dalam buku besar. Yang keempat, nama kolom dalam jurnal harus sesuai dengan nama rekening yang bersangkutan di dalam buku besar.
Yang kelima, kolom-kolom dalam jurnal digunakan untuk mengumpulkan data yang akan diringkas dalam akun yang bersangkutan dalam buku besar. Yang keenam, sedapat mungkin jurnal harus dirancang sedemikian rupa sehingga pekerjaan menyalin informasi dari dokumen sumbernya dibuat sangat minimum. Yang ketujuh, harus ditetapkan hubungan antara dokumen sumber tertentu dengan jurnal sehingga pertanggungjawaban kebenaran informasi dapat ditentukan. Jenis jurnal. Jenis jurnal yang biasanya terdapat dalam perusahaan yang relatif besar adalah sebagai berikut. Yang pertama, jurnal penjualan. Jurnal ini digunakan untuk mencatat transaksi penjualan, baik penjualan kredit maupun penjualan tunai. Dari jurnal penjualan ini, manajemen akan dapat memperoleh informasi mengenai semua jenis transaksi penjualan selama periode tertentu urut secara kronologis. Yang kedua, jurnal pembelian. Jurnal pembelian ini digunakan untuk mencatat transaksi pembelian kredit. Transaksi pembelian tunai dicatat dalam jurnal pengeluaran kas. Dalam cara pembukuan tertentu atau voucher system, jurnal pembelian digantikan fungsinya oleh register voucher atau voucher register. Yang ketiga, jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan kas. Sumber pokok penerimaan kas perusahaan umumnya dari penjualan tunai dan penerimaan piutang. Jika frekuensi transaksi kas masih rendah, jurnal penerimaan kas ini digabungkan dengan jurnal pengeluaran kas dalam satu jurnal yang disebut jurnal kas. Yang keempat, jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas digunakan untuk mencatat transaksi pengeluaran kas. Dan yang terakhir, jurnal umum. Jurnal umum digunakan untuk mencatat transaksi selain yang dicatat dalam jurnal khusus. Jika perusahaan hanya menyelenggarakan dua jurnal khusus, jurnal kas dan jurnal penjualan, maka jurnal umum digunakan untuk mencatat transaksi selain penerimaan dan pengeluaran kas, serta transaksi penjualan. Pada umumnya, jurnal umum berbentuk jurnal dua kolom, artinya kolom rupiahnya hanya terdiri dari dua kolom, yaitu kolom debit dan kolom kredit. Hal ini dibuat demikian karena transaksi yang dicatat dalam jurnal umum sangat bervariasi, dengan frekuensi kejadian yang rendah. Jika transaksi tertentu yang dicatat dalam jurnal umum relatif sering terjadi, maka akun yang terkait dapat dibuatkan kolom tertentu sehingga jurnal umum tidak hanya terdiri dari dua kolom saja. Ada berbagai cara yang dapat digunakan untuk mencatat informasi dalam jurnal. Yang pertama dengan pena, yang kedua dengan mesin pembukuan, yang ketiga dengan arsip dokumen sumber yang berfungsi sebagai jurnal, dan yang terakhir dengan komputer. Yang pertama dengan pena, informasi dalam dokumen sumber disalin dalam jurnal dengan menggunakan tulisan tangan. Yang kedua dengan mesin pembukuan. Informasi dalam dokumen sumber dicatat dalam jurnal dengan mesin pembukuan, bersamaan dengan pembukuan ke dalam akun buku pembantu. Pencatatan ke dalam jurnal dapat pula dilakukan bersamaan dengan pembuatan dokumen sumber, yaitu dengan menggunakan jurnal dan akun buku pembantu sebagai tembusannya pada saat pembuatan dokumen sumber. Dalam kedua cara tersebut, jurnal diperoleh sebagai tembusan pencatatan ke dalam akun buku pembantu atau tembusan pencatatan informasi di dalam dokumen sumber. Yang ketiga, dokumen sumber sebagai jurnal. Dalam cara ini, jurnal berupa arsip dokumen sumber yang disusun menurut waktu terjadinya transaksi. Cara ini menghindari pekerjaan penyalinan informasi dari dokumen sumber ke dalam jurnal. Pembukuan ke dalam akun besar dilakukan dengan cara membuat rekapitulasi dari dokumen sumber ini. Yang keempat, dengan komputer. Data dalam dokumen sumber dimasukkan ke dalam sistem komputer melalui keyboard dan dicatat ke dalam arsip transaksi yang berfungsi sebagai jurnal. Jika perusahaan menggunakan formulir elektronik, penangkapan data sekaligus dilakukan pada saat entry ke dalam formulir elektronik dan sekaligus pencatatan ke dalam arsip transaksi.
Arsip transaksi ini setelah divalidasi, kemudian digunakan untuk memutakhirkan arsip induk atau yang kita sebut dengan buku besar dan buku pembantu. Langkah perancangan jurnal. Berikut ini langkah-langkah yang biasa ditempuh oleh ahli sistem dalam merancang jurnal. Yang pertama, mengumpulkan informasi mengenai karakteristik transaksi yang terjadi dalam perusahaan. Kedua, membuat jurnal standar atau standar journal entries untuk setiap jenis transaksi yang frekuensi terjadi tinggi. Ketiga, merancang jurnal berdasarkan standar tersebut. Studi terhadap karakteristik transaksi perusahaan. Perancangan jurnal dimulai dari studi terhadap karakteristik transaksi perusahaan. Transaksi yang frekuensi terjadinya tinggi dalam 1 bulan perlu dibuatkan jurnal khusus. Sedangkan transaksi yang frekuensi terjadinya rendah dapat ditampung dalam jurnal umum bersama dengan transaksi-transaksi lain yang frekuensi terjadinya rendah. Pembuatan jurnal standar. Setelah transaksi berfrekuensi tinggi diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah mempelajari ciri khas transaksi tersebut untuk dapat menentukan akun-akun buku besar yang terkait dalam pencatatan. Atas dasar ini dibuat jurnal standar untuk mencatat transaksi-transaksi yang berfrekuensi tinggi. Perancangan jurnal. Jurnal standar kemudian dipakai sebagai dasar untuk menentukan kolom-kolom yang harus dicantumkan dalam jurnal khusus. Kolom dalam jurnal ditentukan atas dasar tingginya frekuensi terkaitnya akun tertentu yang didebit atau dikredit dalam pencatatan transaksi.